saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Siap dengan NIC CP227, salah satu mentee dari Studi Independen Bersertifikat PT Siteki RP batch 7. Kali ini, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat workflow untuk analisis data transaksi di aplikasi, mulai dari membaca datasheet, melakukan normalisasi, membangun model nav bias, hingga visualisasi hasil. Dengan langkah pertama yang kita lakukan adalah harus menyiapkan dataset. Nah, kebetulan di sini saya memiliki dua dataset yaitu ada dataset laba transaksi dan prediksi rentang transaksi. Jika file ini masih berbentuk spreadsheet, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu dalam bentuk Excel. Sebelumnya saya sudah mendownloadnya. Langsung saja kita ke tahapan berikutnya, yaitu ke aplikasi Kine. Sebelumnya saya sudah membuat folder dari local workspace dengan judul atau nama folder tersebut yaitu tugas machine learning. Tapi sebelumnya kita akan membuat grupnya. Kita klik kanan dulu, kita pilih new, claim workflow di paling atas. Selanjutnya untuk nama dari claim workflow tersebut kita ubah menjadi data machine learning. Jika sudah, kalian bisa klik enter maupun finish. Saya klik finish. Akan muncul tampilan berikut ini. Langsung saja kita ke Node repository saja. Kita pilih Excel Reader. Kita pilih yang paling atas. Kita drop atau kita set ke sini. Akan muncul tampilan berikut ini. Selanjutnya kita langsung ke configure. Akan muncul tampilan berikut ini. Dari filenya kita browse dulu. Karena saya menyimpannya dalam bentuk download, kita ke folder download dulu. Nah, kita pilih yang data tabel transaksi 2. Kita open. Nah, akan muncul ini adalah data-data pada Excel yang sudah download sebelumnya. Langsung saja kita klik apply. Langsung oke. Selanjutnya kita execute. Kalian bisa klik kanan maupun menggunakan yang pada panah berikut. Kita execute. Nah, tampilannya akan berwarna hijau. Untuk tahapan selanjutnya kita mau ke Node repository lagi. Pada Node repository kita tarik kepada kolom pencarian, yaitu normalizer. Nah, di sini muncul, kita drop atau kita set saja. Jika kalian ingin melihat file sebelumnya, kita klik sini, kita pilih yang lensa. Nah, ini data-data sebelumnya. Berikut dari activity, company, sampai clusternya. Nah, kita sambungkan saja atau kita hubungkan dari Excel Reader ke normalizer. Seperti ini. Nah, ini akan berwarna kuning. Lanjut saja kita ke tahapan selanjutnya, yaitu kita execute dari normalizer yang sudah saya drop tadi. Klik kanan. Nah, akan yang tadinya berwarna kuning di sini, nah di sini akan berwarna hijau. Langsung saja kita menggunakan Node repository lagi, yaitu partitioning. Ini akan muncul partitioning tersebut. Langsung saja kita hubungkan saja dari normalizer ke partitioning. Nah, ini sudah kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita bisa dapat, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya. Non-partisi dataset ini adalah proses penting dalam machine learning untuk melatih model dan menguji performa prediksi yang
prediksinya pada data baru. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi data pattern itu menjadi 70%. Itu kita klik kanan saja, configure. Nah, akan muncul dari first partitioning yaitu relatifnya yaitu 7% dan modelnya cluster. Kita apply, kita oke saja. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengexecute dari partitioning. Kita klik kanan, kita execute. Nah, kita langsung saja ke node repository lagi. Kita cari knife bias. Nah, kita yang paling atas yaitu knife bias cleaner. Selanjutnya kita hubungkan saja dari partitioning ke knife bias. Oke. Setelah kalian menghubungkan keduanya, selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi dengan klik kanan atau kita configure. Nah, di sini ada klasifikasi kolom, default probability, next minimum standard deviation, threshold standard deviation. Ya, di sini maximum number of unique nominal value per attribute. Di sini jika kalian sudah sesuaikan, di sini tidak mengubahnya, kita 20, kita apply, langsung saja kita klik OK. Selanjutnya kita ke tahapan berikutnya, yaitu kita ke node repository. Nah, saya di sini menambahkan yang knife bias predictor. Kita drop saja. Nah, akan muncul dari knife bias predictor. Langsung saja kita menghubungkan dari knife bias cleaner ke knife bias predictor. Oke, kita bisa menghubungkan dari ini knife bias predictor dan knife bias cleaner. Dan juga dari radian. Nah, selanjutnya kita bisa ke tahapan berikutnya, yaitu dan juga kita hubungkan yang partitioning ke knife bias predictor. Nah, kita hubungkan knife bias predictor itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai knife bias predictor. Oke. Untuk knife bias predictor itu outnya itu dari prediksi kelas atau kategori dari data pengujian. Seperti selanjutnya kita bisa mengevaluasi akurasinya. Setelah kalian menghubungkannya, kita bisa ke tahapan berikutnya. Kita bisa menambahkan pada node repository yaitu score. Pilih yang atas, kita drop saja. Sebelumnya saya akan geser ini biar luas terlebih. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa ke node repository, klik scorer, terus drop ke sini. Selanjutnya kita bisa menghubungkannya dari yang sudah saya buat, yaitu ini knife bias predictor. Setelah saya menghubungkan dari knife bias predictor ke scorer, kita klik kanan, kita ke configure. Ya, di sini ada scorer for variable, job manager selection, memory policy. Nah, untuk clusternya saya film column itu cluster. Di sini juga second column prediction cluster. Ya, di sini tampilannya seperti ini. Jika sudah, kita apply, terus kita oke. Nah, akan tampilannya seperti kita. Sebelumnya pada knife bias predictor kita execute dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita yaitu untuk score sendiri itu berfungsi
menampilkan confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar atau salah dari setiap kategori, yang mana ini akan membantu kita mulai performa model, terutama jika ada perbedaan antara prediksi dan nilai aktual. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan dataset deployed untuk memprediksinya, yaitu kita akan menambahkan Excel reader untuk dataset deployed. Kita ke net repository dulu. Kita ketik Excel reader yang untuk keduanya. Selanjutnya langsung saja kita configure. Nah, langsung saja kita ke browser. Karena di sini dokumennya saya simpan pada download, kita klik download dulu. Di sini ada prediksi rentang transaksi. Kita open. Nah, di sini selanjutnya kita apply saja, apply dan oke. Untuk melihat file yang kalian cantumkan pada Excel reader, kita klik saja icon yang tanda lensa. Kita klik configure dulu, execute dulu. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke kolom. Nah, ini adalah data-data sebelumnya dari row activities company customer invoice. Langsung saja kita akan ke node repository lagi untuk menambahkan node, yaitu normalizer yang kedua. Langsung saja kita hubungkan dari Excel reader ke normalizer. Kita configure. Sini muncul dari manual wildcard ya untuk minimum maksimum. Dan di sini minimumnya saya 0 dan maksimumnya saya juga atau 1. Dimana pada normalizer yang ini untuk include-nya yaitu total. Dan saya akan menjelaskan sedikit ya, yaitu untuk yang dapat kita lakukan, yaitu untuk normalisasi itu ada berupa numerik atau angka, yang mana minimum dan maksimum ya. Untuk minimumnya 0, kemudian untuk maksimum juga 1, jadi rentang itu kita bisa ubah menjadi 0 sampai 1, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik kanan, kita execute saja. Nah, setelah kalian bisa mengeksekut normalizer tersebut, jika kalian ingin melihat datanya, kita ke normalizer, kita ini. Nah, ini datanya dari activities company customer ya. Oke, selanjutnya kita bisa hubungkan dengan normalizer ke Name-Based Predictor. Yaitu kita ke tahapan berikutnya, yaitu kita bisa untuk data deployment itu berupa data tanpa tabel yang akan diprediksi menggunakan model yang sudah dilatih. Nah, langkah-langkah itu memastikan bahwa data deployment itu telah diproses secara sama dengan data pelatihan sehingga hasil prediksinya itu lebih konsisten seperti. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan hubungan ini, yaitu kita ke node repository lagi, kita klik denormalizer, kita pilih yang paling atas denormalizer, kita drop atau kita seret, kita ganti posisinya dulu. Nah, dari Name-Based Predictor tersebut yang ini kita sambungkan ke denormalizer dengan cara seperti ini. Kita sambungkan saja.
Nah, setelah terhubung, yaitu tahapan selanjutnya kita bisa menambahkan group by, menambahkan node repository lagi. Kita klik group by. Nah, ini sudah, kita drop saja. Langsung kita hubungkan yang denormalizer ke group by. Dari ini kita, setelah terhubung dari denormalizer ke group by, langkah selanjutnya kita bisa, tapi sebelumnya kita hubungkan yang normalizer ini ke denormalizer terlebih dahulu dengan kita konekkan saja dengan seperti ini. Nah, ini kan masih kuning, kita execute saja. Nah, akan berubah jadi hijau. Langsung saja untuk group by sendiri kita konfigur saja. Nah, di sini ada groups sama manual aggregation. Untuk grup sendiri saya memilih customer kita. Nah, terus untuk manual aggregation kita pilih yaitu total. Kita add. Karena di sini masih min atau mean, kita ubah ke sum. Kita cari saja. Kita bisa geser. Nah, di sini sudah ketemu sum. Selanjutnya kita bisa apply, terus oke. Nah, di sini masih kuning, kita execute. Nah, setelah muncul tanda kuning seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa menambahkan bar chart. Kita akan node repository bar chart. Di sini ada beberapa jenis bar chart, dari bar chart yang bar, pie, atau yang JavaScript. Tapi di sini menggunakan bar chart biasa. Setelah itu kita hubungkan yang group by sama, hubungan saja yang group by ke bar chart seperti ini. Kita klik kanan, kita konfigur. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini proses mengkonfigurasinya. Langkah selanjutnya kita bisa, di sini ada application, customer dimension, ya di sini customer. Untuk exclude-nya dan include-nya, ini include-nya sendiri yaitu sum atau total. Untuk bar chart-nya bisa kita ubah judulnya, yaitu tugas Nah, di sini untuk frekuensinya bisa kalian manual. Untuk custom kategori access label bisa kita ubah juga. Kita di sini itu data machine learning. Nah, di sini ada orientation baik vertikal maupun horizontal. Ada juga jenis bars, grouped atau stacked. Selesai, kita oke saja. Ini kan masih kuning, kita ke execute. Untuk menampilkan visualisasi barnya, kita konfigur lagi. Nah, kita tunggu prosesnya sebentar untuk proses melihat visualisasinya. Nah, berikut adalah visualisasi data yang kita gunakan dari PT Teknologi Manufaktur. Ada totalnya, PT Roda Rumah Sejahtera maupun PT yang lain. Di sini juga ada bentuknya. Kita bisa menggunakan custom baik vertikal atau horizontal. Nah, ini seperti ini yang horizontal dan ini juga vertikal. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan untuk tugas machine learning. Kurang lebihnya